Hai, namaku Amir. Hari ini sudah hari kesekian dari fase belajar dari rumah. Selain daripada tak bertemu dosen dan teman-teman di kampus, rasanya tak ada lagi yang berubah. Termasuk ketidaksukaanku kepada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Alasannya, aku bosan dengan mengarang, aku bosan menghafal, dan aku bosan memandangi teori-teori yang berbeda dengan apa yang terjadi di kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama gue lagi guys. Kali ini kita akan melakukan sebuah reaction tentang sebenarnya lagi viral juga ini guys. Mungkin yang saya akan buat reaction ini mungkin teman-teman sudah ketahui ya di judul videonya, yaitu tentang banjir di Kota Bantai guys. Kenapa? Kamu udah ngerjain tugas kelompok Pancasila belum sih? Udah mau dikumpulin nih. Bentar aja ya, sorean. Enggak. Aku tunggu sejam dari sekarang ya. Kok buru-buru banget sih, Ra? Apa ini? Buru. Deadline-nya kan udah hari ini jam 4 sore. Kalau nggak mau dikerjain ya nggak apa-apa. Biar aku aja yang ngerjain. Tapi kamu nggak dapat nilai ya. Oke, bye. Ra, halo? Buru banget sih, Ra. Oke. Kayaknya masih sempat tidur nih sebentar. Ngomong, ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya silakan, Amir. Tapi bentar ya. Jangan ada pertanyaannya. Kenapa kita masih perlu belajar Pancasila? Apakah masih relevan? Kita sudah belajar sejak lama. Namun, masih banyak saja penjahat-penjahat, koruptor-koruptor, dan kapitalis-kapitalis yang masih bernafas di luar sana, Pak. Aduh, kamu sudah tanya itu berkali-kali setiap saya mengajar. Teman-teman kamu saja sudah paham. Jangan-jangan kamu nonton tadi malam atau membaca buku yang aneh-aneh sehingga tidak percaya sejauh mana Pancasila itu. Kamu terlalu banyak tanya, Mir. Begitu saja tidak paham. Kamu harusnya percaya saja. Kita hanya perlu membaca dan melakukan. Hei Amir. Amir. Kamu kenapa, Amir? Aku tidak paham, Ra. Aku tidak paham. Kamu nggak paham kenapa, Amir? Setiap kali aku bertanya, jawabannya itu aja. Menuduhku tidak minat dan tidak suka belajar Pancasila. Padahal, Ra, aku hanya ingin tahu. Jadi gini, Amir. Pancasila itu merupakan penggalian dari budaya dan tradisi luhur dari bangsa ini. Nah, segala kebaikan ada di dalam Pancasila. Dan segala perjuangan buat ngejadiin Pancasila sebagai dasar negara pun ada di dalam Pancasila, Mir. Bayangin ya, Mir. Dulu itu perjuangan kita dalam melawan penjajah sifatnya masih kedaerahan. Artinya masih kepisah-pisah gitu deh. Nah, hal itu tuh yang ngebuat perjuangan kita dalam melawan penjajah akhirnya gampang banget buat dipademin. Hingga pada akhirnya Kenapa, Ra? Hingga pada akhirnya Dr. Sutomo yang waktu itu masih tingkat 1, dia tuh ngebentuk Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 sebagai cikal bakal pergerakan nasional di Indonesia, Mir. Nah, 20 tahun kemudian, para pemuda dari seluruh negeri pun berkumpul buat nyatain ikrar mereka untuk menjadi satu pada tanggal 28 Oktober 1928. 28 Oktober, itu hari Sumpah Pemuda kan, Ra? Iya, bener banget, Mir. Terus gimana, Ra? Nah, jauh setelah itu, Mir, tepatnya pada tanggal 9 Maret 1945, Belanda nyerah tanpa syarat dan kekuasaan pun diambil alih oleh Jepang. Tapi karena keterdesakannya pada Perang Asia Timur Raya, akhirnya dibentuklah BPUPKI, tepatnya pada tanggal 29 April 1945. Nah, selama 3 hari,
yaitu dimulai pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Para bapak-bapak bangsa itu berkumpul dan berpikir, apa sih dasar negeri ini? Waktu itu ada 3 orang yang nyampein pendapat mereka. Kamu ingat tidak siapa aja? Muhammad Yamin, Mr. Supomo, sama Insinyur Soekarno kan, Ra? Benar banget tuh, Mir. Mereka semua itulah yang nyampain isi pikiran terbaik mereka tentang dasar negara kita. Pancasila yang diusung oleh Bapak Insinyur Soekarno di sidang hari terakhir akhirnya jadi dasar negara kita deh. Nah, tapi ada keputusan nih di sidang pertama bahwa perlu dibentuk panitia 9. Jadi panitia 9 inilah yang bakal ngelahirin Piagam Jakarta, Mir. Gitu. Terus? Akhirnya, BPUPKI pun bubar pada tanggal 7 Agustus 1945. Terus digantiin deh sama PPKI sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, akhirnya kita merdeka deh. Tapi, besokan harinya ada perubahan mendasar nih ya. Apa tuh, Ra? Perubahannya itu ada di 7 kata sila pertama, Mir. Awalnya kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, diganti tuh menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kamu tahu nggak ceritanya kenapa? Enggak, Ra. Jadi ceritanya gini, Mir. Waktu hari kemerdekaan kita, sore harinya itu datang seorang officer angkatan laut. Dia tuh ngajuin keberatan atas versi 22 Juni yang aku sebutin tadi. Nah, karena dianggap mendesak, akhirnya diubah deh. Wah, keren ya. Tapi cukup gitu aja kan? Gak lah, Mir. Singkatnya gini, kamu perlu tahu bahwa Pancasila itu punya 2, 3, 4, dan 5. Apaan tuh, Ra? 2, 3, 4, 5. Jadi, 2 itu makna, 3 fungsi, 4 pokok pikiran, dan 5 sila. Jadi, Pancasila itu dapat dilihat menjadi 2 hal. Yang pertama, dapat dijadikan sebagai pandangan hidup dan dapat dijadikan sebagai dasar negara. Pancasila perlu dilihat sebagai pandangan hidup agar mengatur kita dalam bertingkah laku dalam lingkungan masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga dapat dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negeri ini. Nah, dari situ kita dapat mengharapkan bahwa Pancasila dapat menjadi dasar yang sifatnya itu konsisten dan juga dapat menjadi pengikat serta mempersatukan dan melindungi hak-hak orang yang banyak. Kan tadi 2. 3-nya gimana, Ra? Jadi fungsi Pancasila itu ada 3. Fungsi sebagai yuridis sebagai dasar negara, terus fungsi sosiologis sebagai pedoman hidup, dan juga fungsi etis filosofis sebagai pedoman hidup pribadi melalui pola pikir filosofis. Gitu, Mir. 2 sama 3 udah. 4 sama 5 apaan, Ra? Jadi pokok pemikiran Pancasila itu ada 4, Mir. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia berdasarkan persatuan, itu terkandung dalam sila ketiga. Kemudian, negara Indonesia mewujudkan keadilan sosial yang adil dan beradab, itu ada di sila ke-5. Dan negara Indonesia berkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan, permusyawaratan, dan perwakilan, itu ada di sila ke-4. Dan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ke-5, Mir, itu ada Pancasila sebagai 5 sila. Paham, Ra? Makasih, Ra, penjelasannya. Aku jadi tenang sekarang. Semua juga udah berubah. Aku juga udah mulai jatuh cinta banget sama Pancasila. Aku ngerasa bersalah karena gak bisa cintain Pancasila lebih awal. Malahan, aku ngeraguin kenapa kita perlu belajar Pancasila segala macam. Terlebih, aku juga ngerasa bersalah sama orang-orang yang udah berjuang buat susah-susah ngadirin Pancasila. Gak apa-apa, Mir, kita kan masih muda, kita masih punya banyak waktu. Jadi kita masih punya banyak kesempatan buat nyebarin semangat Pancasila ke yang lainnya. Ya, Ra, siap. Tapi tahu nggak, Ra? Selain jatuh cinta sama Pancasila, aku juga jatuh cinta sama... Know sometimes that it doesn't make sense.